Hai sahabat, di berikut penjelasan Kiai Haji Mahbub Maafi terkait hukum saham syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa persoalan saham, kalau kita kembali ke dalam khazanah fikih klasik, kita tidak akan menemukan, karena memang pada zaman dulu saham belum ditemukan. Ini adalah sesuatu masalah yang baru, sehingga perlu memang ada penjelasan-penjelasan yang memadai tentang bagaimana hukum jual beli saham itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saham itu adalah salah satu bukti atau surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atas perseroan terbatas. Itulah yang disebut dengan saham. Para ulama menyatakan bahwa rukun akad jual beli itu setidaknya harus pertama ada ijab dan qabul, ada pembeli, ada penjual. Yang selanjutnya ada al-maqud alaih atau mahalul akdi. Mahalul akdi itu bisa atau maqud alaih bisa harga ataupun barang yang diperjualbelikan. Mari kita lihat, apakah jual beli saham itu memenuhi rukun-rukun tersebut? Saya kira ya, bahwa jual beli saham itu terjadi antara anggota bursa atau yang dikenal dengan AB, di mana itu ada barang, ada itu berbentuk saham tadi itu, barangnya jelas, harganya juga ada, yang kemudian ada pembeli, ada penjual. Maka sebenarnya tidak ada persoalan. Jual beli ini dengan menggunakan istilah yang disebut dengan bai'ul musawamah atau jual beli berkesinambungan, dengan tawar menawar yang sewajarnya dengan harga yang wajar gitu. Para ulama menyatakan bahwa jual beli saham tidak ada persoalan. Biasanya akad yang digunakan untuk selain anggota bursa bukan dengan akad jual beli, tetapi dengan akad jualah. Ada yang menyatakan jualah, ada yang mengatakan ja'alah, ada yang mengatakan ji'alah. Menurut penjelasan dalam kitab Hasyiah Qullubi wa Umairah, yang lebih mendekati kebenaran itu adalah yang lebih afsah ya, lebih fasih itu ji'alah. Tapi yang penting tidak ada masalah, mau pakai ji'alah, mau pakai jualah, mau ja'alah, yang penting ketiga-tiganya adalah istilah yang sama. Apa yang disebut dengan jualah tadi itu adalah komitmen untuk memberikan imbalan atas sebuah capaian pekerjaan tertentu. Misalnya, kalau kita misalkan mobil saya hilang, kemudian saya bikin pengumuman barang siapa yang bisa mengembalikan mobil saya, nanti saya akan mengasih imbalan misalkan 2 juta atau 3 juta. Ini disebut sebagai akad jualah. Nah, ini terjadi antara ketika kita mau melakukan membeli saham itu tadi, akad yang digunakan adalah dengan akad jualah. Tetapi antar anggota bursa itu dengan menggunakan akad jual beli. Dan sebagaimana kita ketahui kan, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan sangat terang benderang menyatakan halallahu al-bai' wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kalau kita melakukan pendekatan secara usul fikih bahwa dalam dilalatul lafaz, ayat ini sebenarnya secara jelas ya dapat dipahami secara tersurat, disebut dengan mafhum, sudah sangat jelas. Di samping juga sebenarnya ayat ini, kalau menurut pendekatannya Thariqatul Hanafiyah, ayat ini mengandung 2 hukum. Yang pertama terkait soal kehalalan jual beli dan keharaman riba. Sedangkan yang kedua itu terkait dengan perbedaan antara jual beli dan riba. Mengapa? Karena ayat sebelumnya telah dikatakan innamal bai' mithlur riba. Sesungguhnya baik jual beli itu seperti riba. Itu kata orang-orang. Tapi kemudian Al-Quran menyatakan ahallallah al-bai' wa harrama riba. Yang dihalalkan oleh Allah adalah jual beli, sedangkan riba diharamkan. Saya kira risiko itu biasa dalam soal bisnis ya. Tidak ada persoalan, semua bisnis itu mesti mengandung risiko. Semakin tinggi risiko itu, maka semakin punya peluang mendapatkan hasil yang sangat besar. Makanya dikatakan al-kharaj bid-dhaman. Kira-kira terjemahan yang paling bebasnya, kalau kita mau dapat penghasilan yang banyak, maka kita juga perlu menanggung risiko yang lebih tinggi.
saya kira semuanya ada resiko yang soal bisnis itu. Dalam kasus saham syariah misalkan, ini saya kira menarik karena ada istilah saham syariah. Tadi saya katakan jual beli saham itu pada dasarnya boleh. Kita akan menggunakan kaidah yang mengatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ma yadullu dalilun ala tahrimiha. Pada prinsip dalam soal muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian dalam kasus saham ini ada ketentuan-ketentuan tertentu yang boleh diperjualbelikan. Sekarang muncul istilah saham syariah. Apa itu saham syariah itu? Saham syariah sebenarnya saham yang sudah melalui verifikasi lah oleh pihak-pihak tertentu, ya. Dalam hal ini kan jelas bahwa saham syariah itu, daftar efek syariah itu dikeluarkan oleh OJK atau lembaga yang kemudian diberi izin oleh OJK untuk mengeluarkan daftar efek syariah. Di kita sekarang sudah ada indeksnya, itu kan indeks saham syariah Indonesia. Saham syariah itu sebenarnya ada acuan-acuan tertentu. Perusahaannya itu harus bergerak di bidang yang dihalalkan. Karena itu kemudian ada keputusan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang tidak dihalal, yang bergerak misalkan kayak minuman keras, minuman apa itu tidak dikatakan sebagai saham syariah. Maka ada kategori-kategori tertentu. Misalnya, hutang ribawinya itu tidak boleh lebih 45%. Pendapatan non halalnya tidak boleh lebih 10%. Jadi ada screeningnya. Saham dikategorikan sebagai saham syariah itu. Nah, ini begitu sudah dikeluarkan oleh OJK tentang daftar efek syariah, maka sebenarnya itu sudah melalui tahapan-tahapan tertentu, sudah diverifikasi. Wah, ini berarti perusahaan ini ternyata penghasilan non halalnya tidak lebih dari 10%. Hutang ribawinya tidak melebihi 45%. Itu termasuk dikategorikan sebagai saham syariah. Investasi di saham syariah jelas ini menguntungkan, terutama di kalangan umat Islam. Kita tidak perlu takut-takut ya, takut wah ini berarti supat, ini enggak, ini insya Allah dikatakan sesuai dengan syariah. Berbeda misalkan kalau sahamnya nggak jelas ini kan, ini kita nggak tahu usahanya apa nggak jelas ini kan, nah ini menjadi sangat berbahaya. Karena sekali lagi ini dalam rangka untuk agar umat itu bisa mendapatkan sesuatu yang halalan thayyiban yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Kira-kira itu soal saham.